Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan membuka tentang pelajaran-pelajaran anak yang terikat narkoba, yaitu bagian ketiga. Di mana saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus mengerti kalau anak-anak yang terikat narkoba itu biasanya keras sekali dan mereka kasar sekali kepada kedua orang tuanya. Sekarang orang tua kalau menghadapi anak-anak yang seperti ini, kita pun harus mempunyai disiplin yang keras. Dan kita harus tahu bagaimana anak-anak yang seperti ini tidak boleh mengalahkan kita sebagai orang tua. Tetap kita yang pegang kendali, yaitu kita mempunyai kedisiplinan, tapi disiplin yang keras. Kita harus mengerti saudara-saudara yang kekasih, di mana anak-anak apabila telah mengambil atau jatuh memakai narkoba, maka itu suatu pelanggaran di negeri ini. Jadi kita harus menyadarin bahwa apabila anak-anak kita ini melakukan kesalahan hukum atau melanggar hukum, kita sebagai orang tua juga harus tega, saudara. Kita tidak bisa dipermainkan oleh anak-anak ini, karena kita harus mengasih tahu kepada mereka bahwa apabila anak-anak ini mengambil suatu langkah berani memakai narkoba, berarti dia telah melanggar hukum. Jadi sekali-kali saudara, kita sebagai orang tua harus tabah dan harus siap apabila anak-anak ini sampai terikat narkoba dan mereka telah melakukan kesalahan dan telah melanggar hukum. Kita sebagai orang tua tidak boleh menutup-nutupin, tetapi kita harus berani, saudara. Kita harus berani menyerahkan semua di dalam rencana Tuhan. Karena banyak orang tua, saudara, yang tidak tega melihat anak-anaknya sampai diserahkan kepada kepolisian atau kepada rehab, panti rehab, atau tempat sampai yang paling jelek adalah di penjara. Saudaraku yang kekasih, mari kita akan membaca di Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Begini bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebetulnya anak-anak yang jatuh dalam narkoba, baik anaknya, baik orang tuanya, semuanya berjalan dalam lembah kekelaman. Kita tidak tahu jalan keluarnya, bagaimana mengatasi permasalahan ini. Karena semuanya gelap, saudara. Semuanya tidak tahu jalan keluar. Baik orang tua, baik anak-anak. Semuanya gelap. Tetapi pada saat ini kita harus menyadarin bahwa firman Tuhan katakan, gada dan tongkatmu yang menghibur aku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kegelapan apa saja di dalam kehidupan anak-anak kita maupun kehidupan kita sebagai orang tua, Allah berjanji, gada dan tongkat Allah adalah penghiburan kita. Artinya apa, saudara? Ada suatu pembelaan, ada suatu kekuatan Allah sendiri yang akan membela di dalam kehidupan kita maupun anak-anak kita. Sehingga apabila di dalam saat yang gelap ini banyak musuh-musuh yang menghancurkan keluarga kita, yang menghancurkan anak kita, yang menghancurkan kehidupan di tengah-tengah keluarga kita, Allah senantiasa bela, saudara. Allah tidak pernah tinggalkan kita. Allah tidak pernah menelantarkan hidup kita. Semua kondisi anak kita yang tidak teratur pun Allah sendiri yang menjaga dengan tongkatnya. Sebagai penghiburan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, mempunyai Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong
apapun kondisi kehidupan anak-anak kita maupun kehidupan kita sebagai orang tua, saudara. Dan pada saat ini, saudara, mengapa saya sarankan biarlah jangan ketakutan ini menghantui atau mengambil alih rencana Tuhan. Kadangkala, saudara, kita sebagai orang tua sangat takut dan sangat kecut apabila anak kita taruh di suatu panti rehab, atau pada saat itu anak kita sampai tertangkap dan mereka dimasukkan suatu tahanan, saudara. Kadangkala kita mengambil alih rencana Allah. Sedang Tuhan sendiri mempunyai rencana bagi anak-anak kita pada saat anak kita ini masuk di dalam tahanan maupun di panti rehab, saudara. Ternyata yang diproses tidak hanya anak kita, saudara, tetapi kehidupan kita secara pribadi juga diproses, saudaraku. Mengapa, saudara? Banyak sekali kesombongan dalam hidup kita. Karena sebelum anak kita jatuh, saudara, ada kemungkinan kita terlalu menepuk dada karena mempunyai anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang maju dalam Tuhan. Ternyata mereka tidak setulus kehidupan mereka. Mungkin keluarga kita juga tidak tulus, saudara. Tetapi waktu tangan Allah bekerja melalui anak kita yang terikat narkoba, dan pada saat anak ditahan maupun direhab, saudara, ada suatu pemulihan di dalam hidup kita maupun di dalam hidup anak-anak. Jadi, saudaraku, kami sarankan apabila anak-anak kita terikat narkoba, tolong diambil atau dimasukkan ke panti rehab, di BNN atau panti rehab yang tempat lain, saudaraku. Dan juga, saudara, yang terpenting, janganlah kita takut mengambil alih rencana Allah. Jangan sampai mengambil alih rencana Allah. Jadi Tuhan punya rencana apabila sampai anak ini ditahan maupun masuk panti rehab. Kita akan membaca, saudara, di Matius, yaitu Matius 25 ayat 39 dan 40. Matius 25 ayat 39 sampai 40. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kadangkala anak apabila sampai tertangkap dan mereka ditahan atau direhab, saudara, banyak orang tua malu, saudara. Terus terang aja, banyak orang tua yang malu untuk mengunjungi, datang, membantu, mengatasi anak-anak kita pada saat direhab. Karena terus terang tiap direhab, saudara, kita sebagai orang tua harus mengunjungi. Jangan sampai kita tidak mengunjungi anak-anak yang pada saat ini mengalami rehabilitasi. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan sendiri tanya, waktu aku telanjang, sebetulnya mengapa kamu tidak mengasih aku baju? Waktu aku lapar, kenapa kamu tidak kasih makan? Tetapi pada waktu aku di penjara, kenapa kamu tidak mendatangin atau mengunjungin aku? Artinya apa, saudara? Ini ajaran kepada kita sebagai orang tua. Apabila anak-anak kita tertangkap, ditahan atau direhab, tolong orang tua harus datang, mengunjungi mereka, masih mengakui dia adalah anak kita, masih merangkul dengan kasih bahwa dia anak kita. Jadi banyak orang tua malu, saudara. Karena apa?
Kok sampai sebegini sulitnya untuk mengatur anak kita. Kita pun harus menghadapi kenyataan yang begitu memalukan. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita datang mengunjungi anak-anak kita. Kita harus membawa support di dalam hidup mereka, membuat hati mereka merasa dikasihi, merasa diakuin bahwa dia anak kita. Banyak orang tua saudara tidak mau datang. Kesempatan kalau anak itu sampai ditahan atau anak ini direhab saudara oleh pemerintah, banyak orang tua yang tidak mau datang. Karena pertama dia malu, kedua merasa mengucap syukur karena dia bisa istirahat. Mereka bisa istirahat pikiran mereka, tidak ngurusin anak yang nakal. Mereka merasa ada beban yang ditolong sementara waktu. Tetapi ini tidak benar saudara, tidak benar. Kita harus tetap datang mengunjungi anak kita dan dia harus kita kasih hati bahwa kita tunjukkan bahwa kita mengasihi mereka. Kita merasa menghargai mereka. Biarpun kehidupan mereka rusak, kita tetap menghargai. Tetap mengakui bahwa dia adalah anak kita. Dia pasti pulih, dia pasti sembuh. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, penerimaan itu sangat mahal saudara. Penerimaan kepada anak-anak yang rusak itu sangat mahal. Karena saudaraku, kita tahu bahwa di firman Tuhan dikatakan ada dua anak, yang besar dan yang kecil. Ternyata yang kecil bilang ke bapaknya, "Papa, aku mau minta warisan." Ternyata kehidupan anak kecil ini pergi dan dia berfoya-foya menghamburkan uangnya. Tetapi waktu dia sudah miskin, sampai mau makan pun sulit saudara. Sampai makanan babi pun pengen dimakan tidak boleh oleh majikannya. Dan mereka membayangkan, bapakku saja tidak akan melakukan begitu. Dia mulai teringat kepada papanya yang mengasihi dia. Maka dia mengambil tindakan berdiri dan dia pengen pulang. Tidak menjadi anaknya tidak apa-apa. Menjadi pembantunya sudah cukuplah. Artinya apa? Anak ini tahu bahwa di rumah bapaknya ada kasih, ada kemurahan. Tetapi kadang-kadang firman Tuhan ini tidak mudah saudara untuk dilakukan kepada orang tua maupun anak-anak yang pengen dia pulang ke rumah bapaknya. Bapaknya sudah menolak saudara. Banyak sekali orang tua yang menolak kepada anaknya. Karena terus terang saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada waktu anak ini sakit, karena mempunyai masalah terikat narkoba ini, tidak setahun, tidak 2 tahun, bertahun-tahun, dia jatuh bangun, bertobat, jatuh lagi, bertobat, jatuh lagi. Sehingga kepercayaan orang tua itu hilang saudara. Waktu anak ini pengen kembali, toh juga belum tentu dia akan bertobat. Tetapi Tuhan bilang, kita ini seperti bapa yang menunggu anak kita saudara. Kita sebagai bapa menunggu anak kita kembali bertobat. Dengan sabar kita harus menerima dia apa adanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus mengerti bahwa anak-anak ini merasa pengen diterima apa adanya. Pengen didoakan, pengen disembuhkan. Tetapi kalau orang tuanya tidak mengambil alih, tidak memberi pertolongan kepada anak-anak yang terikat narkoba, mereka sulit saudara untuk bertobat. Mereka sulit untuk keluar dari lingkaran setan ini. Tetapi apabila ada orang tua yang tetap mengasihi, tetap menerima apa adanya, biarpun kita dengan disiplin keras saudara, tetap kita terima anak-anak kita. Ini saudara yang sanggup memulihkan. Karena apa saudara? Penerimaan itulah yang membuat dia sembuh. Menerima dia menjadi sembuh.
menerima cara berpikir dia yang sudah hancur menjadi sembuh. Karena saudara, banyak orang tua yang masih mempunyai pikiran begini. Kan dulu dia sudah sekolah SMA atau sudah kuliah, sudah kerja, kan dia pasti pintar. Karena anak-anak yang kena narkoba, saudara, apabila kena, maka otaknya itu, cara berpikirnya turun gratis, saudara. Seperti anak yang begitu bodohnya, begitu rusaknya, tidak mengerti, jadi turun ke bawah cara berpikirnya. Lah, ini orang tua kadang-kala tidak mengerti, saudara. Tidak tahu bahwa karena obat, anak ini menjadi cara berpikirnya turun ke bawah. Tidak lagi seperti dulu yang bisa bekerja dengan baik, konsentrasi dengan baik, melayani orang dengan baik. Tidak, saudara. Lah, di sini saudara, mengapa saya sampaikan tentang narkoba begini, saudara, supaya Bapak Ibu menerima apa adanya anak-anak kita. Penuh kasih, penuh penerimaan. Dan pada saat engkau menerima anakmu apa adanya, saudara, ada kekuatan kasih Allah itu mengalir bagi anak ini yang bisa menyembuhkan. Ada zaman ilahi di dalam kehidupan anak ini. Saudaraku yang kekasih, marilah kita mengerti, kita sebagai orang tua, pertama jangan malu ya saudara. Kedua, kita terima apa adanya anak-anak kita dan kita tetap doakan. Tuhan memberkati. Mari saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan berdoa supaya kesombongan-kesombongan kita sebagai orang tua juga leleh hancur. Karena dengan adanya masalah anak-anak kita, kesombongan kita bisa diremukkan, saudara. Dan ingat, pasti Tuhan punya rencana di dalam kehidupan keluarga kita. Mengapa anak kita hancur? Mengapa kehidupan kita hancur? Pasti Tuhan punya rencana. Mari kita berdoa. Allah kami yang baik, yang luar biasa, saat ini Tuhan kami serahkan kedua orang tua yang mengalami kesusahan, di mana anak-anaknya masih terikat narkoba. Mereka masih naik dan turun Tuhan dan tidak sembuh-sembuh. Tetapi kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya belas kasihan Allah turun bagi keluarga-keluarga yang anaknya terikat narkoba Tuhan. Ada kasih ilahi, ada kemurahan ilahi bagi keluarga-keluarga ini. Sehingga anak-anak ini diterima apa adanya, dikasihi, didoakan Tuhan. Kami percaya kesembuhan ini datang hanya dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu bagi keluarga-keluarga ini. Ada kekuatan baru kembali. Hanya di dalam nama Yesus kami serahkan doa kami. Amin.